Well, halo. Balik lagi di channel 2. Gue kayak YouTuber banget sih. Gimana, Gap? Apa nih? Kita lanjut ya. Kemarin kita bikin yang 1 hari. Ya kan, 1 hari. Day one. Day one ya. Pertama kayak gitu sih sebenarnya lebih ke arah respons kita gitu ya. Reaksi kita sama Respon atau reaksi ya. Hari pertama kita magang gitu ya. Itu sih sebenarnya lahir dari keresahan kita juga. Karena kita nggak tahu gitu magang akan kayak gimana, hari pertamanya apalagi. Karena kan kita jatuhnya masih mahasiswa gitu ya. Sekalian Ilmu yang sharing-sharing. kita punya juga belum sebanyak itu gitu. Sekaligus sharing ke teman-teman yang nantinya akan magang juga. Iya. Gitu. Udah 1 minggu lebih di AWNR. Ali Budiarjo, Nugroho, Rexoni Putro, Konselor Etlo. Ini adalah reaksi kita selama 1 minggu lebih. Kurang lebih minggu lebih. Iya. Almost 2 weeks lah ya. Iya. Dan udah beberapa tugas sih yang kita kerjain kan. Gua sama Geva janji mau cerita kita tuh tugasnya apa aja sih selama magang gitu. Sebenarnya selama kita 1 minggu lebih ini mostly sih lebih ke arah research, translate, drafting, terus reviewing. Lo juga dapet ini ya, summary ya, Summary, proofread. proofread gitu ya. Ya, hampir sama kayak lu juga sih. Oh iya, gua kemarin ada bilang LDD ya, itu tuh gua sebenarnya bukan secara langsung terjun ikut dalam LDD ya, karena gua kan masih intern. Jadi gua tuh cuma lihat dokumennya dan klasifikasi dokumennya itu masuk ke agreement, masuk ke Ngelis ya, berarti intinya ngelis. Karena memang kalau dilihat kita nggak mungkin juga nge-LDD karena belum LDD. berkemampuan. Gua ada bilang LDD gitu ya, memang sebagai corporate project finance gitu ya, dan gue ikut bantu di dalam project itu dan gue tulis dokumennya gitu dalam kategori-kategori itu, dan kita juga bantu kita terjun dalam satu tim waktu itu. Yang pertama kan kita biasa research ya, yang paling umum tuh kalau kita anak magang research. Ya, Biasanya kita ke pengadilan atau kayak ke tenaga kerjaan atau kayak ke BKPM, terus ke MA gitu. Biasanya kita research, ada pertanyaan-pertanyaan yang klien tanya dan kita biasanya disuruh sama senior untuk tanyain itu. Termasuk by phone juga sih. Ada namanya riset by phone juga. Lu Jadi pernah ya? gue pernah. Jadi kita nggak perlu ke sana. Jadi misalnya yang bisa kalau kayak ke BPOM ya, BKPM itu kan kita harus kayak ngantri dari pagi, kita harus Iya tuh. bertanya dengan orang-orang sana. Ada juga yang kita hanya pertanyaan-pertanyaan nggak dasar, cuma nggak begitu dalam juga, cuma penting diketahui itu biasa by phone. Contohnya nih ya, gue kasih satu contoh tentang anak magang yang harus research gitu ya. Misalnya lu disuruh klien kita akan ada kasus ingin kayak gini, itu dikasih example kasusnya. Misalnya pengen sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi, dia pengen gini gitu. Misalnya ya, gue gak bisa contoh spesifik karena takutnya berhubungan sama apa yang ingin dilakukan oleh klien dari kantor hukum tempat gue magang. Gitu. Jadi dia ingin melakukan bla 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 bla. Terus yang ditanyain, Rexi tolong lu tanyain, boleh gak kayak gini? Karena di aturannya nggak diatur dan nggak ada batasannya harus berapa komposisi pemegang sahamnya, dan kalau misalnya boleh, izin apa aja yang perlu didapat sama si company ini. Gitu, bisa aja memang dia cuma konsultasi atau memang dia dalam kasus in case gitu kan. Kasusnya ada 2, bisa in case atau memang kasusnya itu belum terjadi baru ingin dilakukan gitu. Nah itu ada contoh-contoh riset yang biasa kita lakuin ya. Iya. Sebagai anak magang. Ya sebenarnya riset itu hampir sama dengan cari-cari di internet sendiri. Cuma itu kan termasuk research ya, online. Cuma kan kalau walaupun jawabannya sama kayak di internet kan seenggaknya ini verifikasi langsung dengan orang yang kita tanyakan. Ya. Misalnya orang Dishub lah, orang BPOM gitu-gitu. Jadi kan lebih enak gitu memastikannya. Betul. Karena ini buat klien yang dimana membayar kita. Betul. Dan lu juga nggak semena-mena cuma research dan nanya pertanyaan gitu ya, lu harus tahu case-nya kayak gimana gitu, karena lu akan jelasin di sana. Sebelum lu sampai pada pertanyaan, lu harus ada Dasar. Tapi stand-up comedy. Iya. Kayak gitu deh ya. Apa yang harus lu pahami dalam kasus itu sebelum lu menanyakan pertanyaan itu. Dan kemudian ada semacam list dokumen gitu ya. List dokumen. Kalau LDD, legal due diligence, untuk transaksi corporate transaction, untuk yang mungkin mau pembelian aset atau lain sebagainya, yang termasuk
biasanya kita dalam LDD itu ada dokumen-dokumen yang dikirim sama klien kita ataupun klien yang akan jadi lawan transaksi gitu ya, dikirim dan kemudian itu kan udah pasti dokumen perusahaan yang penting. posisi berantakan. Iya. Penting tapi dia naruhnya berantakan gitu ya. Iya, karena kan mereka hanya mengirimkan kita, dia tidak merapikan. Iya benar, karena ketika dikirim mungkin nggak diklasifikasiin yang mana corporate document, yang mana license, yang mana agreement, terus yang mana manpower. Iya, pokoknya dia mau mengirimkan, nih gua ada lisensi, gua ada corporate, nih gua ada perizinan, atau gua ada manpower, atau others dan lain-lain. Dia memperlihatkan kalau memang ada semua, cuma mereka nggak merapikan. Iya, makanya itu kayak tugas kita gitu, dirapikan dan juga kadang Tugas anak magang. di rename gitu ya, karena kita harus tahu tuh dokumennya isinya apa, kita harus baca aktanya, inti dari akta ini apa, terus kita masukkan dalam rename-nya supaya ketika pengecekan dokumen, ketika dokumen itu dicek itu udah lebih mudah karena udah ada kesimpulan dokumen itu isinya apa. Itu listing dan kemudian ada Translating. Translating itu benar-benar kayak memang lu harus translate gitu ya, translate akta atau translate agreement, tapi lu kayak harus tahu gitu gak sih bahasa-bahasa hukumnya dalam English Ya, istilah-istilah Inggris dalam akta kan berbeda dengan istilah-istilah kita bahasa Inggris ya. berbicara. Tapi tidak membatasi kita Indonesia ke Inggris, bisa jadi Inggris ke Indonesia juga. Iya betul. Itu dua lah, Inggris Indonesia. Jangan menganggap translate itu Indonesia ke Inggris, tapi bisa juga Inggris ke Indonesia. Iya betul. Dan juga kita juga selalu ini ya, ada istilah-istilah yang kita nggak tahu gitu, akhirnya salah dikoreksi. Beberapa juga jangan malu untuk minta koreksi sih, karena senior kita di ABNR sangat ini ya, responsif kalau buat nolong kita gitu, untuk kasih tahu. Iya. Nggak apa-apa sih, nanya mereka responnya baik banget kok di sana. Iya, sejauh ini sih nyaman banget sih di sana karena mereka pengen sepenuh hati ngasih tahu kita. Iya. Gitu ya, benar-benar ngerasa ya lu bukan anak magang, lu ya teman kita gitu di dalam kantor itu gitu. Iya. Lu rasa gitu gak sih? Iya, gua ngerasa gitu sih. Cuma memang di dalam sana kita ada perlu juga yang namanya teguran. Iya. Ntar adalah di video yang lain. Nanti ada di video lain deh soal Udah ngebahas tentang teguran-teguran itu. Teguran-teguran itu. Kita punya sesi namanya Jawab Jinawab. Jawab Jinawab. Gue dan Geva, dan gue bikin di situ tentang wawancara gimana, talk show lah, kayak gitulah. Salah satunya itu teguran itu penting apa enggak? Di law firm lain gitu kan, supaya kalian tahu nggak cuma di MNR doang gimana kinerjanya, tapi di law firm lain tuh gimana sih? Karena nanti kan ada pengalaman tuh kalian mungkin dulu pada yang mau magang gitu kan. Ya, lanjut ke mana tadi? Habis translate tuh biasanya kita dapat Proofread ya. Proofread lah. Proofread itu biasanya ketika kita bikin dokumen, itu dokumen bahasa Indonesia. Bukan kita sih, bukan kita yang buat. Kita yang buat gitu ya, Indonesia. Atasan kita yang buat atau pihak lain seperti notaris atau notaris yang buat. Dan itu udah ada translatannya. Dan terkadang kan translatannya sama bahasa Indonesianya mungkin ada kata-kata yang hilang atau ada kata-kata yang kelewat, ada tanda baca yang kurang. Gitu kan, ya itu biasanya jadi tugas kita juga untuk itu namanya proofread. Itu namanya proofread. Dan juga untuk nyocokin kontraknya. Verifikasi lah istilahnya ya. Verifikasi kanan yang mana yang salahnya, yang kelewat yang mana, kayak gitu-gitu. Ya, sejauh ini sih secara subjektif gue ngerasa bahwa ABNR ini benar-benar sangat teliti gitu ya, karena untuk profit aja itu bisa melalui beberapa mata gitu ya. Iya benar. Orang gitu kan, yang udah gue profit lagi sama Geva, profit lagi sama orang lain gitu ya, sama asosiat profit lagi benar-benar dicek sampai dokumen itu dan akta itu atau perjanjian itu benar-benar nggak kelewat lah pokoknya. Sempurna gitu. Itu bisa. Karena detailing itu perlu. Betul. Detailing itu perlu banget. Jadi kantor kita sangat detail gitu terhadap hal yang seperti itu, hal yang sekali yang membuat ini is the professional. Iya betul. Gitu kan. Keren banget lah. Terus setelah proofread, summary. Ya. Lu udah dapet ya? Dapat sekali apa 2 kali ya, lupa pokoknya. Tentangnya nggak gue sebut, pokoknya summary sama halnya kayak lo di kampus, misalnya lo dikasih judul, lo suruh ngapain, lo baca dulu itu sebenarnya apaan. Terus ntar senior atau asosiat yang lain tuh pingin tahu apa sih ini, dikasih pertanyaan dari itu. Nah dari misalnya ya akta lah, lo baca dulu,
yang ditanyain kadang nggak di atasnya, ada yang di tengah-tengah, makanya itu gunanya lu baca dulu baru lu summary apa sih itu, setelah apa itu lu jawab dengan yang ada di akta, atau bisa juga lu berpikir sendiri, cuma jangan kelewat batas, jangan kelewat dari akta itu, gitu aja. Summary sih normal sih, summary yang biasa lah, resume gitu. In case sebenarnya kita dikasih tahu gitu ya, ini tuh untuk apa, dan untuk kasus Benar-benar apa, selalu gitu. diceritain dari awal sih. Dari awal kasusnya untuk apa, jadi nambah pengetahuan kita gitu. Selain kita ngerjakan itu, kita tahu itu kasusnya untuk apa. Jadi nggak sekedar kita ngerjain. Tujuan kliennya tuh mau apa gitu. Dan kalau kita diminta untuk summary, itu tujuannya adalah untuk membantu legal advice, legal memo yang akan LO lah bisa klien untuk yang diberikan senior untuk klien kita gitu. Jadi kita membantu research tentang peraturannya yang berlaku untuk terkait dengan hal ini dalam kasus ini, dan kemudian kita juga bantu mengenai bagaimana hukum Indonesia mengatur tentang hal ini. Jadi kita bantu cari peraturannya, kita bantu cari kasus yang pernah ditangani, jurisprudensinya, segala macamnya, supaya membantu senior dalam membuat legal advice nantinya gitu. Tapi nanti pada akhirnya legal advice tetap dibuat oleh senior. Kalau nggak namanya masih intern ya kan. Ya namanya intern ya, dia pingin tahu sebenarnya kan apa sih. Iya, kasih kita belajar gitu ya Gep. Iya betul. Terus setelah itu apa itu? Udah berapa tugas tuh? Udah berapa tugas dari kita sebut, ada research, terus ada translate, ada proofread, summary, ada udah ya? Translate tadi udah. Translate udah. Proofread udah ya kayaknya. Oh, itu deh. Ya ini 1 minggu lebih dikit lah. 1 minggu lebih dikit gitu. Dan gue kasih tahu kalau lu magang di law firm atau di corporate sebagai anak magang, sebaik-baiknya karena kita deadline-nya banyak, udah pasti sebaik-baiknya menerima kenyataan bahwa kalian harus pulang malam. Ya, nggak masalah sih sebenarnya, kan sekalian kalian juga nunggu macet. Iya, apalagi. Ya kan, apalagi yang kantor-kantornya di jalan-jalan Sudirman, Kuningan, ya nggak sih? Yoi. Lu mendingan ngerjain di kantor nyaman ketimbang lu macet-macetan, belum tentu di rumah lu ngerjain, pasti lu tidur, banyak gangguan, nonton YouTube lah. Kalau nonton YouTube kita sih nggak apa-apa. Main game Positif soalnya. Gue sharing gitu. Cuma gitu, saran sih sebenarnya sih. Saran gitu ya. Dan kalau bisa, kalau dikasih deadline, lu kelarin sehari sebelumnya lah. Hari sebelumnya. Bukannya lu buru-buru ya, tapi ya seenggaknya lu memperlihatkan ekspektasi, misalnya dikasih untuk hari Selasa, lu hari Senin kan udah. Tapi sebagus-bagusnya ya tentu. Jangan gara-gara lu mau cepet-cepet akhirnya kelewat, jangan. Tapi kalau sepengalaman gue ya, yang baru pertama kali magang di ABNR, senior-seniornya selalu ngasih deadline tuh manusiawi banget. Selalu dikasih manusiawi banget, makanya kita diusahain untuk punya target adalah waktu senior lah gitu. Kalau misalnya dimintanya lusa, besok kita usahakan untuk bisa dikumpul gitu. Kita punya waktu senior, artinya 1 hari sebelumnya Dan mereka juga nggak pernah ini kok ngasih yang mengganggu hari weekend kita kok. Dia nggak pernah mengganggu hari weekend gitu. Ya, kecuali memang ada sesuatu yang keterpaksaan lah, yang urgent gitu ya. Ada yang urgent, gue urgent banget nih, kayak ini sih sorry banget ya ganggu liburan lo, tapi ini benar-benar urgent, minta tolong bantuan. Dengan senang hati sih kita sebenarnya membantu sih gitu ya. Karena sejauh ini setiap pekerjaan yang dikasih ke kita, setiap apapun yang dikasih ke kita sih selalu bangga ya Kev, artinya dia percaya gitu gak sih menurut lo? Iya, gue sih harus pede sih. Iya sih, ngumpulin tugasnya itu. Ya gue nggak tahu sih betul apa enggak, tapi kadang dikasih tahu loh yang salah yang ini nih buat referensi aja gitu kan, jadi kan tahu gitu ya. Itulah teguran gitulah ya. Itu buat koreksi kita, jadi semakin lama ya mudah-mudahan lebih teliti, lebih detail lagi. Apa ya, kemampuan kita bertambah lah gitu. Iya. Nggak sih gitu aja. Sejauh ini sih we enjoy this intern BNR gitu ya. Cuman situasi sangat menyenangkan jujur banget, karena gue juga secara pribadi gue betah sih di kantor gitu, karena ya sifatnya kayak keluarga banget gitu sih. Walaupun kerja lo nggak terbatas kerjaan, lo bisa ngobrol yang lainnya sama senior situ, nggak ada yang sombong atau nggak mau ngobrol gitu ya. Ini gue bukannya gue menganggap law firm lain nggak kayak gini ya, karena gue nggak pernah. Ini perspektif kita di law firm lain gitu kan. Kita baru mulai ini di ABNR gitu. Jadi gue membuat reaksi gitu ya, reaksi gue sama Geva tentang di law firm ABNR gitu ya. Kalau lu search ABNR gitu, top
5 law firm. Ya itu sangat menyenangkan sekali gitu. Kita percaya ya pantas law firm ini jadi top dan bagus gitu karena kinerjanya people managementnya sangat bagus, profesional sangat ya. Iya. Sejauh ini kayak 1 minggu lebih apa yang lo rasain magang di ABNR? Rasa yang gue alamin yang dulu yang katanya gue cerita-cerita sama lo itu yang gue deg-degan gimana sudah ya dikatakan hilang tidak, cuma ya udah mulai terbiasa lah ya. Sudah terbiasa. Iya. Tapi kan sebenarnya kalau kata gue itu tegang itu haruslah buat lu lebih gimana ya, biar komitmen lu tuh kencang buat ngerjain tanggung jawab lu, biar tanggung jawab lu tuh tetap ada gitu loh. Kalau kata gue, nggak tahu kata lu pada gimana. Iya benar sih, harus apa situasi yang tegang itu berarti kan kita sebenarnya gue pengen banget ngelakuin ini tapi gue belum pernah. Iya betul. Kita pengen banget ngelakuin ini kan. Kayak doing something you are dreaming, doing something that you want to be lawyer. Kan jadi ini part of to be lawyer. Jadi gue rasa seneng sih kalau lu mengerjakan sesuatu yang berbau dengan cita-cita lu. Betul. Itu wonderful sih. Ya gue selalu beli kalau misalnya gue bilang seneng gitu karena emang benar-benar sangat seneng ya kita ya bisa magang ke situ ya. Ya itu kalau gue sih enaknya gara-gara lingkungannya itu loh. Ya. Mau yang senior, middle atau junior atau asosiat yang lain di atas sekretaris, bahkan kita ngobrol-ngobrol sama yang lain-lain juga, itu benar-benar apa ya, open banget sama kita gitu loh. Open minded sih, mereka kayak nerima apapun yang kita tanya gitu ya, jawab apapun yang kita kesulitan gitu walaupun ya lalu gini aja nggak tahu gitu kan. Iya kan, tapi nggak digituin. Tapi ya kita harus lihat situasi juga. Kalau mereka lagi sibuk, kita jangan seenaknya. Ya asik tapi jangan so asik. Iya, gitu lah. Kita jangan so asik, bener-bener. Tapi ya sejauh ini di law firm, your attitude is very important karena lu bawa nama kampus lu di law firm itu, gitu ya. Terus lu juga bawa nama baik lu sendiri. Betul. Udah berapa menit videonya gitu? 17 nih. Waduh gokil, nggak berasa udah 17. Jangan lama-lama dah, oke. Itu aja bisa gue sharing sama Deva. Mungkin kita ketemu berapa ya? Kita ketemu 1 bulan lagi deh, gue bikin lagi. Ya kayak 1 bulan sih, soalnya sibuk banget kan. 1 day, 1 week, 1 month. 1 month. Iya gitu nanti. 1 year. Amin. Amin. Tapi jangan lupa juga subscribe nih yang videoin gue, Alexander Gevaro. Iya. Nggak pernah mau influence. ada ntar di video lain baru Ada influence. video lain, ntar kita udah bikin videonya itu tentang percakapan kita rame-rame. Di situ kita ada ini ya, love lain, tapi dengan anak intern. Dengan anak intern, statusnya intern semua. Statusnya intern semua. Perlu ditegaskan bahwa kita masih intern. Intern, ya belum kerja di sana, tapi masih intern. Semoga dilanjutkan. Iya. Doa. Amin, berdoa kan boleh. Oke, gitu aja video kita hari ini. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, yo. and bye. Bye. Thank you.